Babak dua ya. Jadi saya ulangi ya. Tadinya itu Prabowo sudah tahu bahwa akan ada serangan asing ya. Harga saham bakal turun itu karena tekanan asing. Tapi Prabowo bingung, kelepek-kelepek udah 2 tahun ini nggak tahu caranya untuk membalik dolar dan sebagainya ya. Kedua, bahwa Panglima TNI itu sudah dapat bonus perpanjangan 5 tahun. Tapi 1 bulan kemudian waktu dia mengganti Pangkogap Wilhan, seperti biasanya dia sering copot-copot Pangdam Siliwangi dan sebagainya, seenaknya. Baru ketahuan bahwa sekarang dia salah gigit gitu loh. Ibarat kata gigit ular, ularnya balik menggigit gitu loh. Sehingga posisi terakhir itu membuat posisi Prabowo ini mau nggak mau harus bisa mengikuti tuntutan mahasiswa. Nggak ada pilihan lain. Ya, terutama kenapa? Terutama karena Prabowo itu berpikir bahwa dia itu sudah mengadakan kontrak dengan Cina. Dia selalu mengatakan bahwa duitnya banyak. Karena pada tanggal 25 Mei tahun 2025, dia sudah kontrak dengan Li Qiang untuk masalah utang Cina, utang gelap Cina. Itu yang sudah diberantas. Tahu dari mana? Donald Trump itu sudah mengunjungi Xi Jinping. Xi Jinping itu sudah dikudeta, 12 jenderalnya dibunuh, 5 orang pimpinan TNI-nya itu, ya Panglima TNI, Wakil Panglima, Kasat, Kasal, Kasau, itu 5 orang Politbiro itu udah dibunuh. Politbiro itu bubar, nggak ada pimpinan TNI di Cina. Oleh karena itu, TNI menyadari bahwa junjungannya Prabowo itu, Xi Jinping juga sudah surrender kepada Trump. Nanti tanggal 24 September, ya, Xi Jinping itu dijadwalkan akan kunjungan balik ke Washington. Nah, kalau junjungannya sudah KO, ya apalagi Prabowo. Gitu loh. Satu hal yang Prabowo nggak tahu adalah pada waktu TNI itu diem aja pada waktu terjadi perang moneter, TNI ini sudah mempersiapkan suksesi. Bagaimana caranya? TNI sudah hafal 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkahnya itu. Sudah hafal data-datanya, dokumennya, lalu kemudian orang-orangnya. Sudah hafal. Sudah hafal. 2 tahun di briefing, sudah hafal. Oleh karena itu, tinggal istilahnya itu pemantiknya aja. Kalau misalnya demo itu chaos, terjadi pembakaran-pembakaran, langsung suksesi. Atau pada waktu Indonesia bangkrut, default, nggak bisa bayar, dan nggak bisa ngutang Cina, default, maka terjadi government shutdown, anggaran pemerintah berhenti. Jadi, bupati semua mati lampu. Atau, ya, pada waktu anggaran-anggaran ini habis, MBG berhenti, tahu nggak sekarang itu? Ada 30.000 titik dapur umum itu marah karena anggarannya berhenti. Sebagian ditutup karena tidak sesuai standar atau higienisnya kurang. Sebagian lagi memang disuspend. Sebagian lagi memang nggak berlanjut gitu loh. Orang-orang yang udah siapin dapur, yang ikut pembangunan dapur, orang-orang yang nyogok 200 miliar untuk 97 titik, itu nggak dianggap atau tidak masuk dalam program. Jadi itu di luar BGN, artinya itu terjadi penyogokan pribadi kepada Pak Dadan. Oleh Bu Nani nggak diakui. Jadi sekarang itu ketika nanti program MBG ini habis anggarannya, berhenti, yang marah-marah itu ya orang-orang tim sukses Prabowo yang membuat dapur-dapur itu yang sekarang itu dari 30.000 titik itu yang jalan paling 10.000, yang 20.000 itu udah kelepek-kelepek, dibatalkan, disuspend, dicoret, dan sebagainya. Karena anggarannya nggak ada.
Dan jangan harap yang insentif 6 juta per hari itu sudah nggak ada lagi. Goodbye. Oke? Nah, kira-kira demikian. Kecuali kalau Prabowo ini dapat hidayah. Misalnya dia menyerah ya, dia ngomong sama Panglima, sudahlah Pak, ya kamu sudah saya beri komando operasi keamanan dan ketertiban, ambillah langkah-langkah yang diperlukan dan koreksi-koreksi yang diperlukan. Maka Prabowo akan selamat. Maka langsung Panglima TNI akan membubarkan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dia akan membubarkan program-program pemborosan, dia akan mengencangkan ikat pinggang, dan dia akan mendapatkan mandat untuk mencetak uang 3.000 triliun per tahun.